Salat batin, jalan sunyi menuju hati yang disinai cahaya Allah. Pernahkah hati kita terasa gelisah meskipun solat tidak pernah kita tinggalkan? Pernahkah kita merasa gerakan sudah benar, bacaan sudah lancar, tapi jiwa masih terasa kosong? Jika iya, mungkin inilah saatnya kita kembali berjalan ke jalan sunyi, sebuah jalan yang jarang dibicarakan. Solat batin, ibadah rahasia yang sesungguhnya menjadi ruh dari seluruh solat lahiriah kita. Hari ini, mari kita menyelam jauh ke dalam makna, kedalaman, dan rahasia solat batin, sebuah perjalanan 15 menit yang mudah-mudahan membuat kita pulang dengan hati yang lebih terang dari sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mari kita mulai. 1. Apa itu solat batin? Sahabatku, solat batin bukanlah solat baru, bukan amalan tambahan, bukan pula sesuatu yang aneh. Salat batin adalah kesadaran spiritual yang menghidupkan solat lahiriah. Ia adalah rasa hadirnya Allah, rasa dilihat, rasa diperhatikan, rasa dituntun. Para ulama menyebutnya hudur al-qalb, hadirnya hati di hadapan Allah. Gerakan boleh sama, bacaan boleh itu-itu saja. Tapi yang membedakan adalah jiwa yang terhubung. Sahabatku, coba renungkan. Berapa kali kita bergerak, tetapi hati kita tidak bergerak? Berapa kali kita membaca, tetapi kalbu kita tidak ikut berbicara? Solat batin mengembalikan semuanya pada pusatnya, Allah. 2. Mengapa banyak orang rajin solat tetapi hatinya tetap gelisah? Sahabat, izinkan saya bertanya. Saat solat, pikiranmu kemana? Apakah kepada Allah, atau kepada urusan dunia yang tidak ada habisnya? Inilah sebabnya solat terasa berat. Bukan karena gerakannya, tetapi karena hati kita tidak ikut serta. Dalam sebuah ungkapan para ulama disebutkan, solat tanpa hati adalah tubuh tanpa ruh. Karena itu, banyak dari kita yang solat tapi tidak merasakan kekuatan solat. Solat tapi tidak merasakan ketenangan solat. Solat tapi tidak merasakan cahaya solat. Solat batin mengembalikan ruh itu. Mengembalikan cahaya dalam ibadah. 3. Solat batin adalah perjalanan sunyi. Sahabatku, perjalanan ini tidak ribut. Tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Ia adalah ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah. Dalam solat batin, kita belajar menutup pintu dunia, walau hanya beberapa menit. Coba ikuti latihan sederhana ini. Saat berdiri untuk solat, bisikkan dalam hati. Ya Allah, aku hadir untukmu. Aku kembali kepadamu. Lalu rasakan. Setiap takbir adalah Anda melepaskan dunia. Setiap sujud adalah Anda kembali ke bumi untuk menyentuh ketundukan paling dalam. Tidak ada yang melihat perjalanan ini. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang ikut campur. Hanya Anda dan Allah. Inilah yang disebut para guru ruhani sebagai jalan sunyi. 4. Langkah-langkah praktis menghidupkan solat batin. Sahabatku, berikut adalah cara praktis yang bisa Anda coba mulai solat berikutnya. 1. Tenangkan nafas. Sebelum takbir, tarik nafas perlahan, hembuskan. Biarkan hati turun dari keramaian ke ketenangan. 2. Tanamkan niat yang hidup. Bukan hanya, saya niat solat. Tapi, ya Allah, izinkan aku mendekat. 3. Masuk ke takbir dengan kesadaran. Saat tangan diangkat, hadirkan rasa. Aku meninggalkan dunia di belakangku. 4. Rasakan bacaan, jangan hanya ucapkan. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tapi dialog. Saat Anda berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Benarkan hati Anda berkata, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah." 5. Panjangkan rasa, bukan bacaan. Walau bacaan pendek, tapi rasa yang panjang. Itulah sholat batin. 6. Sujud lebih dalam di dalam hati. Sahabatku, sujud adalah tempat terdekat kita kepada Allah. Bukan karena menyentuh lantai, tapi karena hati kita jatuh ke titik paling rendah di hadapannya. 5. Tanda sholat batin mulai hidup. Sahabatku, bagaimana kita tahu sholat batin kita mulai hidup? Perhatikan beberapa tanda ini. 1. Hati terasa ringan setelah sholat. 2. Ada rasa rindu ingin sholat lagi. 3. Dada terasa lapang walau banyak masalah. 4. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 5. Air mata mudah jatuh, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Jika sahabat pernah merasakan salah satu, itu tanda bahwa cahaya Allah mulai masuk ke ruang hati Anda. Sahabatku, izinkan saya bertanya. Di bagian mana dari sholat yang paling sering membuat hati Anda tersentuh? Apakah saat sujud, saat membaca Al-Fatihah, atau saat mengucap salam? Tolong tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menguatkan sahabat lain yang sedang mencari ketenangan. Dan jika Anda punya pengalaman tentang sholat batin, bagikan juga. Kita belajar bersama di sini. Salat batin adalah cahaya yang menyinari hati. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Salat batin bukan tentang hafalan, bukan tentang panjang pendeknya bacaan, tapi tentang merasa dekat dengan Allah, walau tanpa suara. Jika salat adalah rumah, maka salat batin adalah lampu yang meneranginya. Jika salat adalah lautan, maka salat batin adalah mutiara di dasarnya. Dan jika salat adalah perjalanan, maka salat batin adalah tujuan akhirnya. Hati yang tenang, damai, dan disinai cahaya Allah. Semoga setelah video ini, setiap salat kita menjadi lebih hidup, lebih dalam, lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.